Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofisa Fikria dengan NIM 43020190062. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai UAS dari mata kuliah PSDM. Yang dimana saya akan membahas tentang analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, dan analisis persoalan potensial. Saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis situasi. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil sebagai taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Contohnya yang pernah saya alami ketika saya mengikuti organisasi di masa SMA dulu, yaitu OSIS, ialah ketika saya ingin mengadakan acara LDKS bersama teman-teman OSIS saya, yang dimana saya mengadakan kegiatan, yang dimana kegiatan itu melibatkan banyak pihak, terutama teman-teman OSIS saya, yang dimana kegiatan tersebut saya mengambil strategi dan taktik serta anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan agenda-agenda apa saja yang diadakan di LDK tersebut. Selanjutnya ialah analisis persoalan. Analisis persoalan merupakan suatu penyimpangan dari standar atau dari sesuatu yang sudah sewajarnya atau normalnya. Standar ini sudah biasa ditetapkan dalam sebuah organisasi sejak awalnya atau minimal sudah ditetapkan oleh diri sendiri. Jadi apabila ada persoalan atau penyelewengan terkait dengan standar tersebut, itu merupakan sebuah masalah. Persoalan ini seringkali terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan atau kejadian. Persoalan ini akan dapat diidentifikasi apabila standar sudah ditetapkan atau dirumuskan, kemudian sebab dari persoalan adalah adanya perubahan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan tersebut. Maka analisis persoalan merupakan penyelidikan yang dilakukan guna mengetahui apa saja persoalan-persoalan yang terjadi dalam suatu lembaga atau organisasi. Oke, lanjut lagi dari yang sebelumnya. Ketika saya dan teman-teman saya mengadakan sebuah acara LDKS, sebelum mengadakan acara tersebut, saya dan teman-teman panitia LDKS mengadakan sebuah rapat, yang dimana rapat tersebut membicarakan semua hal, baik itu tentang anggaran biaya, agenda acara, serta semuanya yang terjadi di LDK nanti. Yang dimana pada saat itu saya mengalami kendalanya yaitu biaya, yang dimana biaya yang ditetapkan di awal ialah sekian juta. Namun ketika mendekati hari acara, uang atau biaya tersebut untuk dilakukan LDKS tersebut, uang tersebut kurang. Lalu kita semua bingung untuk mendapatkan uang tersebut dari mana. Lanjut lagi, poin yang ketiga yaitu keputusan analisis. Keputusan analisis adalah disiplin ilmu yang menggunakan instrumen statistikal dan matematikal yang digabungkan dengan pendekatan kesisteman. Dalam keputusan ini membantu para pemimpin mengambil keputusan yang diambil. Lalu, analisis keputusan ini sebagai proses rasional dengan perhatian khusus pada penilaian, antara lain untuk lebih menjamin bahwa keputusan yang diambil mempunyai kaitan langsung dan relevansi tinggi dengan kenyataan yang ada. Lanjut lagi dengan yang sebelumnya, ketika kita semua para panitia bingung uang dari mana gitu kurangnya, lalu kita muter otak lagi, yang dimana kita baru ingat sebelumnya kita pernah naruh proposal kepada beberapa perusahaan dan juga ada uang tambahan dari anak-anak yang dimana dimintai uang ketika ingin mendaftar LDKS tersebut. Lalu keputusan yang diambil oleh ketua pelaksana dalam LDK tersebut ialah mencari dengan giat
mencari lagi dengan giat dan mengambil-ngambilkan proposal yang sudah ditaruh kepada panitia dan hasilnya kepada perusahaan, dan hasilnya ialah alhamdulillah ada dananya dan terkumpul. Jadi ketika hari H dana sudah terkumpul, tidak ada kekurangan lagi. Poin yang terakhir ialah analisis persoalan potensial, yang dimana proses rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Memang tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa masalah yang akan terjadi, tapi juga tidak seorang pun dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi masalah di waktu yang akan datang. Proses ini memungkinkan organisasi bertindak lebih aktif, menentukan masa depannya dengan menggunakan apa yang kita ketahui atau dapat kita asumsikan untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Analisis persoalan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa mencegah timbulannya persoalan adalah efisien daripada memecahkan suatu persoalan yang dibiarkan berkembang biak. Jadi, bisa diambil kesimpulan dari permasalahan sebelumnya ialah ketika kita ingin melaksanakan suatu acara dalam sebuah organisasi, kita harus memikirkan ke depannya juga. Jadi kira-kira kalau misalkan ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan? Supaya tidak kelabakan ketika seperti yang sudah saya jelaskan pada kejadian sebelumnya, yang dimana ketika ada acara mendekati hari H, uang untuk acara tersebut kurang. Jadi sebaik mungkin ketika kita ingin mengadakan acara, kita harus mengadakan acara beberapa bulan sebelumnya dan mengumpulkan uang tersebut. Jangan mengadakan acara secara dadakan supaya uang tersebut bisa dicari lebih mudah dan tidak kelabakan seperti kejadian sebelumnya. Sekian mungkin itu penjelasan analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.